Ketika dia menampakkan dirinya, menzohirkan dirinya, zohir dirinya itulah yang disebut namanya dengan nur. Karena nur ini asalnya daripada dirinya, maka disebutlah namanya nur ilahi. Karena nur ini asalnya daripada dirinya, disebutlah namanya nur ilahi. Karena nur ini tempat memandang nyatanya dirinya, disebut juga lah namanya Nur Muhammad. Berarti Nur Muhammad dengan Nur Ilahi itu dua atau satu tuh Bapak Ibu? Satu dia. Penyampaiannya dua. Cara menghantarkan kajinya dua. Sebenarnya yang dua itu sebenarnya dia satu saja orangnya tuh. Karena nur ini asalnya daripada dirinya, maka disebut nur ilahi, nur Allah. Nah, ragu Bapak dengan nur ilahi dibuat nur Allah. Karena nur ini tempat memandang nyatanya dirinya, maka disebut namanya Nur Muhammad. Itu dia. Nah, ketika dia telah zahir, barulah kita bisa mengenal akan dirinya. Itulah yang Allah katakan, khalaqtuka li ajli. Khalaqtuka li ajli. Aku ciptakan dirimu li ajli. Siapa yang berkata tuh? Aku ciptakan dirimu? Allah. Mu itu kepada siapa ini Bapak Ibu? Kepada Nur Muhammad nih, Nur nih. Aku ciptakan dirimu li ajli. Apa li ajli? Tajalli. Apa tajalli? Tajalli bahasa Minangnya jale. Aku ciptakan dirimu untuk melihat, untuk menyatakan akan diriku. Bahwa Nur Muhammad ini diciptakan Allah untuk melihat nyatanya akan dirinya. Wa khalaqal alam. Wa khalaqal alam li ajlika. Dan dijadikan alam untuk melihat nyatanya akan dirimu. Maka Nur Muhammad inilah tempat memandang wujud nyatanya diri Allah. Itu maknanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin kenal Allah, kenalilah Nur Muhammad tuh. Kalau Bapak Ibu ingin berjumpa Allah, kenalilah Nur Muhammad itu. Kalau Bapak Ibu ingin menyaksikan Allah, kenali Nur Muhammad. Kalau Bapak Ibu ingin bertatap wajah dengan Allah, kenalilah Nur Muhammad. Apa sebabnya kita wajib mengenal Nur Muhammad? Karena Nur Muhammad itulah kezohiran dirinya. Nur Muhammad itulah penampakan dirinya. Ketika Nur Muhammad itu telah zohir sebagai penampakan dirinya, maka dihukumkan Nur Muhammad itu dengan baharu. Nah, ini dia. Nur Muhammad itu dihukumkan dengan hukum baharu. Nur Muhammad itu dihukumkan dengan muhaddas. Nur Muhammad itu dihukumkan dengan sesuatu. Nur Muhammad itu dihukumkan dengan hamba. Nur Muhammad itu dihukumkan dengan makhluk. Kenapa Nur Muhammad itu dihukumkan dengan makhluk, dihukumkan dengan hamba, dihukumkan dengan muhaddas? Baharu karena dia adalah zahir daripada diri Tuhan. Kalau dia sudah zahir, dihukumkan dengan muhaddas baharu, dihukumkan dengan sesuatu, dihukumkan dengan makhluk dan hamba itu Bapak Ibu. Ini memahaminya. Jadi kesimpulan sementara yang dikatakan makhluk itu siapa Bapak Ibu? Ini dia Nur Muhammad. Yang dikatakan hamba
Nur Muhammad. Yang dikatakan sesuatu Nur Muhammad, yang dikatakan muhaddas dan baharu siapa itu? Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itu kezohiran Allah. Ya. Walaupun dia dikatakan baharu, walaupun dia disebut muhaddas, walaupun dia dikatakan sesuatu hamba dan makhluk, karena dia adalah penampakan diri Tuhan, maka disebutlah namanya dengan wujudullah. Disebut juga namanya dengan ainullah. Disebut juga namanya hakikatullah. Disebut juga namanya miratillah. Disebut juga namanya makhluk atau hamba Allah, atau disebut abdillah. Jadi wujudullah, ainullah, hakikatullah ini dalam bahasa hakikat. Nah, dalam bahasa hakikat, nur ini disebut wujudullah, tempat memandang nyatanya wujud Allah. Dalam bahasa torikat, nur ini disebut namanya miratillah. Ini dalam bahasa torikat. Kenapa nur itu dikatakan miratillah dalam bahasa torikat? Karena nur inilah yang disebut cermin untuk memandang nyatanya akan wujud diri Allah tuh. Dan nur itu dikatakan abdillah, makhluk itu dalam bahasa syariat. Dalam bahasa syariat disebut abdillah, hamba Allah atau makhluk Allah, karena dia terzahir daripada dirinya. Itu yang dihukumkan makhluk itu yang dihukumkan kepada hamba, itu yang dihukumkan sesuatu, itu yang dihukumkan dengan muhaddas dan baharu itu. Dalam bahasa ma'rifatnya, nur itu tiada lain adalah Allah. Tiada lain adalah Allah. Kenapa nur itu tiada lain adalah Allah? Karena nur itu tidak pernah berpisah, tidak pernah bercerai, esa dalam dirinya. Ini yang Allah maksudkan tentang nur ini. Wajah alulahu min ibadihi juz'an. Aku jadikan Nur Muhammad itu sebenarnya adalah bahagian daripada diriku. Nih, bahagian. Contoh Bapak Ibu, nih. Nah. Ini kertas tisu namanya. Ya. Nah. Lalu karena dia ingin dikenal, dia ingin disebut, ya, maka dia menampakkan dirinya, menzohirkan dirinya. Nih. Menampakkan dirinya. Ah. Pertanyaannya, sobekkan ini, apa namanya, apa sebutannya bagi tisu yang disobek ini? Ini yang dikatakan bahagian. Wajah alulahu min ibadi juz'an. Kalaulah ini adalah bahagian daripada yang disobek, maka bahagian yang disobek itu tiada lain siapa itu? Tiada lain adalah tisu itu sendiri. Ini yang dikatakan bahagian. Dua, hakikatnya satu. Dua dalam penyampaiannya. Dua dalam sebutannya. Tapi hakikat yang disebut itu adalah satu. Ini yang selalu Ustadz kiaskan dengan Bapak Ibu. Bahwa kita ini adalah satu titik saja dari sebuah lautan. Atau satu tetes saja dari sebuah lautan. Itu maksudnya, yang Ustadz antarkan itu, kalau Bapak Ibu ingin mengenal Allah, tak perlu Bapak Ibu mengkacau alam ini seluruhnya. Mengkacau lah itu. Apa dikacau itu? Dikincah. Jangan dikincah alam itu seluruhnya. Jangan diasah-asah alam itu. Jangan dijelajahi alam itu. Ya. Cukup kenali akan diri ini. Maksudnya dengan kias yang Ustaz sampaikan, kalau Bapak Ibu ingin tahu namanya asinnya air laut,
Perlukah Bapak Ibu menghabiskan keseluruhan air laut itu untuk diminum? Enggak. Dihabiskan pun tak sanggup Bapak Ibu. Abi mau Bapak Ibu, alurnya abi itu. Takkan pernah sanggup Bapak Ibu menghabiskan air laut itu. Kalau ingin mencoba asinnya air laut, tak perlu dihabiskan semuanya. Tak perlu diminum semuanya. Cukup ambil air laut itu 1 sendok, lalu teteskanlah di lidah ini. Ketika 1 sendok itu diteteskan di lidah, walaupun 1 tetes, apa rasanya Bapak Ibu? Asin. Itu artinya 1 tetes air laut yang kita teteskan di lidah itu, asin, itu memberikan pemahaman sesungguhnya air laut itu adalah asin. Untuk mengenal Tuhan, ya, cukup Bapak Ibu mengenal nur ini ya. Kenapa untuk mengenal Allah itu kenal nur? Karena nur itu bahagian daripada dirinya. Jadi kalau nur itu bahagian daripada dirinya, itu tiada lain esa dengan dirinya tuh. Kenapa esa dengan dirinya? Karena nur itu adalah kenyataan untuk memandang dirinya. Ya, maka dikatakan dirinya itulah yang sebenar-benar wujud. Di mana yang sebenar-benar wujud? Dirinya Allah itu yang sebenar-benar wujud, dan yang wujud itu bukan dirinya. Apa maksudnya itu coba? Dirinya Tuhan itu, dirinya Allah itulah yang sebenar-benar wujud, namun yang wujud itu bukan dirinya. Yang wujud siapa tuh? Muhammad. Nur Muhammad nih. Dirinya Tuhan itu yang sebenar-benar wujud, sedangkan yang wujud ini itulah bukan dirinya. Kalaulah nur itu bukan dirinya, lalu siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itulah kenyataan untuk memandang wujud dirinya. Namun dia esa. Itu dia tuh. Namun dia esa. Esa itu apa artinya tuh? Satu juga dia tuh. Makanya ketika Bapak Ibu memandang Nur Muhammad, yang terpandang siapa? Kali esa? Terpandang itu Allah. Apa bedanya Bapak Ibu memandang gelas nih? Ketika Bapak Ibu memandang gelas ini, yang nampak apa? Yang nampak tuh kaca. Kenapa ketika memandang gelas yang nampak kaca? Karena gelas ini kenyataan untuk memandang wujudnya kaca. Siapa yang tidak mampu memandang kaca pada gelas ini, maka apa namanya Ibu? Itu yang butuh sange itu dah. Itu butuh sange dah tuh dah. Ya. Siapa yang tidak mampu memandang Allah yang sudah wujud nyata pada Nur Muhammad, itu butuh sange. Padahal Nur Muhammad itu esa dengan dirinya. Mengesahkan itu yang berat Bapak Ibu mungkin memahaminya. Kalau Ustaz gunakan dengan bahasa kias, kalau nggak bingung Bapak Ibu. Nur Muhammad itu bukan dia, akan tetapi tiada lain adalah dia sendiri itu. Apa maksudnya itu? Nur Muhammad itu bukan Allah, akan tetapi tiada lain Allah itu sendiri. Satu dah. Ya. Kalau Ustaz bilang Nur Muhammad itu Allah, tercengang aku. Ya, kaget nantinya, makanya dikiaskan dulu. Nur Muhammad itu bukan Allah, namun tiada lain Allah itu sendiri. Agak payah Bapak Ibu memahaminya. Saya buat contoh lagi sini. Ini gelas Bapak Ibu. Gelas. Kita isi air panas. Isi air panas, kemudian ditutup. Sekitar 5-10 menit. Setelah dibuka tutupnya, kemudian ada muncul sini gelembung-gelembung sini. Ini apa namanya itu? Uap. Ini uap ya, kita melatih pandangan zahir dan pandangan batin. Secara pandangan zahir, apakah uap ini air panas? Tidak. Uap, bilanglah uap. Air panas, katakan air panas. Paham itu? Itu zahir tuh, pandang zahir.
lalu kita tilik dengan pandangan hati, pandangan batin, pandangan basirah. Apakah uap ini air panas? Iya. Kenapa uap itu air panas? Karena asalnya daripada air Ustaz antarkan dengan bahasa kias. Ya, lihat. Agak tegas ketik tengok tu. Aku dah panik juga. Dari tadi lagi ni. Lihat dengan bahasa kias, perunggu namanya. Uap ini bukanlah air panas, akan tetapi tiada lain air panas itu sendiri. Soalnya lagi, uap ini bukanlah air panas, akan tetapi tiada lain air panas itu sendiri. Inilah yang dikatakan wajah alulahu min ibadi juz'an, bahwa sesungguhnya uap itu bagian daripada diriku itu. Nur Muhammad itu bukanlah aku, kata Allah. Akan tetapi tiada lain aku juga. Nur Muhammad itu bukan Allah, namun tiada lain Allah itu sendiri. Kenapa? Waja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa sesungguhnya Nur Muhammad itu adalah bagian daripada diriku. Itu yang Allah katakan, khalaqtuka li ajli. Aku jadikan Nur Muhammad, aku zahirkan Muhammad sebenarnya untuk memandang akan diriku, kata Allah. Rupanya Nur Muhammad ini dalam bahasa torikatnya adalah cermin untuk memandang akan wujud rupa diri Allah. Bapak Ibu, ya, ketika pakai lempong siti, tidak ada cermin, rapi tidak memasang itu? Tidak rapi. Maka cermin itu apa gunanya bagi Ibu? Untuk melihat wajah ketika ingin memasang lempong siti itu biar jelas dia. Allah, ya, ingin tahu, ya, siapa dirinya ini. Karena dia ingin tahu siapa dirinya, maka dia bercermin untuk memandang dirinya. Cermin untuk memandang dirinya, itulah yang katakan Nur Muhammad itu. Nur Muhammad itulah cermin untuk memandang dirinya. Sebenarnya siapa yang bercermin itu? Yang bercermin itu Allah. Maka kalau Allah yang bercermin, diri siapa yang nampak di dalam cermin? Diri Allah. Kalau ibu-ibu bercermin di rumah, dia nampak diri Ustadz tadi itu. Kenapa tak nampak diri Ustadz? Karena yang bercermin siapa? Yang bercermin diri ibu-ibu sendiri. Sekarang Allah cuma yang bercermin. Karena dirinya cuma yang bercermin. Dirinya cuma yang berdiri di depan cermin. Kalau Allah yang bercermin, maka diri siapa yang nampak dalam cermin? Itulah diri Allah itu. Kamu mudah memahaminya itu, makanya jangan dipersulit. Ya kan? Ini belum didengar kajian di barik bana lah kaji wah. Pernah Bapak Ibu timbang kaji itu? Makanya dibilang oleh Allah, ini indazoni abdibi. Aku ini menurut sangka hambaku. Kalau dia bilang mudah, asik, senang, mudah, senang, asik dah tidak. Kalau dia bilang sulit, susah, berat, berat dah tidak. Tergantung suasana hati ini ya. Maka perbaiki hati selalu berbaik sangka dengan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan buruk sangka sama Allah tuh. Baik sangka selalu. Ya. Makanya kalau kita mau berbaik sangka dengan Allah, Allah pasti mau datang menemui kita. Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Siapa yang datang kepada aku dengan berjalan, kata Allah, datang dia kepada aku, ingin mencari aku dengan berjalan, aku songsong ia dengan berlari. Songsong, tahu ibu songsong? Allah jemput kita tuh. Siapa yang datang kepada aku dengan sejengkal, aku datang menemuinya dengan sehasta tuh. Maka kehendak Allah lebih mendahului kehendak hamba kepada dirinya. Kalau kita pingin jumpa Allah, Allah itu pingin rindu lagi untuk menemui Bapak Ibu sebenarnya. Maka orang yang hadir ini adalah orang-orang yang rindu ingin menjumpai Tuhan. Itu dia.
Nur Muhammad inilah yang dikatakan bahagian daripada dirinya. Ya. Jadi orang yang ingin mengenal Allah, orang yang ingin jumpa Allah, orang yang ingin menyaksikan dan bertatap wajah dengan Allah, jalannya kenali Nur Muhammad ini. Karena inilah penzohiran dirinya. Inilah penampakan dirinya. Bahasa tauhidnya, inilah tajalli dirinya. Karena dia ingin dikenal. Dah paham Bapak Ibu sampai sini? Dah paham atau belum nih? Insya Allah. Sekarang kita lanjut lagi. Ini sampai jelas Tuhannya. Kalau nggak jelas Tuhannya, janganlah pulang dulu lah. Kalau bisa minta sama Allah, jangan mati dulu. Iya. Ini Nur Muhammad. Sekarang Nur Muhammad ini benar-benar sudah wujud, benar-benar sudah nyata dia pada alam semesta. Nih. Alam semesta. Bunyi-bunyi gitu. Cicit. Jadi Nur Muhammad ini itu laku ketawaan ya. Ustaz ini suka ketawa itu. Nur Muhammad ini Bapak Ibu benar-benar sudah wujud dan nyata dia pada alam semesta. Ya. Jadi jangan Bapak Ibu cari juga Nur Muhammad tuh lagi. Karena Nur Muhammad itu sudah wujud, sudah terang, sudah nyata pada alam semesta. Sekalian alam nih Nur Muhammad namanya nih ha. Seisi alam nih, apapun bentuknya, apapun rupanya, mulai dari yang besar sampai kepada yang kecil sampai kepada yang halus, itu adalah Nur Muhammad. Termasuk Nur Aini. Masuk situ tuh. Apalagi Nur Hayati. Jadi Nur Muhammad itu sudah nyata pada alam semesta. Kalaulah Nur Muhammad itu sudah wujud dan nyata pada alam semesta, maka alam semesta itulah tempat memandang wujud nyatanya diri Allah itu. Kenapa alam semesta ini tempat memandang wujud nyatanya diri Allah? Karena alam semesta inilah yang dikatakan Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu tempat memandang wujud nyatanya diri Allah. Disitulah Allah mengatakan Allah nurus samawati wal ardh. Allah itu nur. Allah itu nur. Nur itu benar-benar terang. Nih. Allah itu nur. Jadi nur itu jangan diartikan cahaya, Bapak Ibu ya. Allah itu adalah nur. Nur itu maknanya terang. Terang itu maknanya apa? Jelas. Jelas itu apa? Nyata. Nyata itu apa? Wujud. Allah itu benar-benar wujud, benar-benar nyata, benar-benar jelas, benar-benar terang pada sekalian langit dan bumi. Rupanya sekalian langit dan bumi, itulah tempat memandang wujud nyatanya Allah itu, yang disebut namanya Muhammad. Ya. Jadi Allah itu benar-benar wujud, benar-benar nyata, terang dan nyatanya Allah itu sudah nyata pada sekalian langit dan bumi. Sekalian langit dan bumi ini, itu tempat memandang wujud nyatanya diri Allah, yang disebut namanya Muhammad. Bukan Nabi Muhammad. Beda nanti itu Bapak Ibu. Ya. Itu Nur Muhammad. Jadi kalau kita memahami tentang Nur Muhammad dan rahasia Nabi Muhammad SAW, memahaminya secara hakiki dan secara majazi. Pernah Rasul itu ditanya oleh sahabat, mata nabiyan ya Rasulullah, kapan engkau jadi nabi ya Rasul? Apa jawaban beliau? Kuntu nabiyan wa Adam baina ruh wal jasad. Aku sudah lebih dahulu menjadi nabi, sedangkan Adam masih dalam bentuk proses. Baru antara ruh dengan jasad baru. Adam antara ruh dengan jasad masih dalam proses. Aku sudah jadi nabi. Itu maksudnya Bapak Ibu dari sisi ruhani.
dari sisi hakikat. Jadi dari sisi ruhani, dari sisi hakikat, dia lebih dahulu ada sebelum adanya yang ada ini. Jadi kalau ada Bapak Ibu memahami kaji, ruh Muhammad itu maksudnya Nur Muhammad. Maka nurnya itu lebih tua, lebih dahulu sebelum Nabi Adam tuh. Zahirnya baru lebih muda daripada sekalian Nabi dan Rasul. Itu yang Allah katakan. Ja'alani fatihan wa khataman. Allah jadikan aku ini sebagai pembuka. Dan Allah jadikan aku ini sebagai penutup. Apa maksudnya itu? Allah jadikan diriku ini sebagai pembuka. Itu maksudnya Nur Muhammad itu sebagai pembuka adanya alam ini. Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Adanya alam ini itu karena dirimu. Maka Muhammad itulah sebagai pembuka adanya alam ini. Disitulah dikatakan Nur Muhammad itu yang mula pertama kali diciptakan Tuhan. Nah, itu bahasa syariatnya. Bahasa hakikatnya Allah nggak pernah menciptakan. Allah tak pernah menjadikan. Kalau Allah tidak pernah menciptakan dan menjadikan, lalu Nur Muhammad bukan dijadikan? Bukan. Nur Muhammad bukan diciptakan? Bukan. Kalau Nur Muhammad bukan diciptakan dan bukan dijadikan, siapa Muhammad itu? Muhammad itu tajalli diriku, kenyataan diriku.